Hana, apa kabar? Selamat sore Pak Tia, kabar baik Pak Tia, Alhamdulillah. Iya nih, tumben mau main ke ruangan saya ini. Tapi Iya kok Pak, wajahnya nggak seperti biasanya ya? iya Pak Tia. Seperti matahari lagi mendung ini. Gimana nih? Saya dari tadi nyariin Pak Tia, saya mau curhat sama Pak Tia. Saya nyari Pak Tia, mana Pak Tia ya? Nggak ada, biasa Pak Tia udah tebar pesona di depan. Kok nggak ada Pak Tia ya? Saya cari-cari, saya lihat di jadwal, oh ternyata Pak Tia lagi ada jam ya Pak, tadi ya. Iya, ya alhamdulillah sih Bu tadi ada jam ya. Ya tapi sekarang udah selesai. Gimana Bu? Oh, Ada yang Ibu bisa sharing ke saya iya nih dalam Pak Tia. kesempatan gimana Saya, gimana? saya mau cerita sama Pak Tia tentang permasalahan murid saya nih Pak, prestasi murid saya. Pak Tia ada waktu nggak nih saya mau curhat nih? Kalau untuk Bu Lihana sih saya pasti ada aja. Saya luangkan waktu saya deh. Jangan sampai Baik. saya ini enggak ceria, saya jadi sedih nih gimana gimana gimana. Ada Bu, tenang Bu. Memang Patia nih selalu ada nih saat dibutuhkan. Iya, Patia. Eh, saya ada permasalahan murid saya nih Pak tentang prestasi murid saya. Kan Oh, jadi Bu Liana mau cerita terkait soal nilai murid Ibu. iya Pak, prestasi murid saya yang menurun nih Pak. Patia, makasih ya Pak kalau udah mau berbincang sama saya untuk waktunya ya Pak. Makasih ya Pak. Iya Bu, eh, memang kenapa kok bisa bisa menurun kalau menurut Bu Lihana seperti apa? Ya, kan gini Pak, saya merasakan ketika beberapa tahun ini saya mengajar bahasa Inggris, saya mengalami, saya merasa kok prestasi murid saya, prestasi akademik murid saya kok menurun ya Pak. Misalnya Pak, tahun lalu untuk US itu saya masih mendapatkan nilai murid saya yang 100 Pak, 98. Tapi di tahun ini saya melihat tertinggi nilai murid saya itu cuma 94. Jadi saya merasa kok mundur ya, saya merasa kok prestasi anak-anak saya eh, menurun ya. Nah itu saya jadi bingung Pak Tia, gimana saya menghadapi ini. Ya, tapi gini ya Bu Liana, kan waktu kita terbatas nih, karena saya nanti mau ada apa namanya briefing dengan Ibu Kepala Sekolah. Mungkin dari percakapan yang kita laksanakan sore hari ini, Ibu yang mau Ibu dapat itu seperti apa sih gitu loh dari yang percakapan kita lakukan ini Bu? Menurut Bu Liana gimana? Saya sih pengen ya Pak dapat solusi apa sih yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini. Bagaimana sih saya harus berperilaku atau bagaimana saya harus melaksanakan pembelajaran saya di kelas supaya anak-anak saya ini tidak menurun prestasinya, malah justru meningkat. Itu harapan saya Pak. Saya pengen setelah saya bicara empatia saya diberikan penguatan eh, apa yang harus saya lakukan Pak. Oh, jadi harapan Bu Lihana nilai anak-anak tuh meningkat kembali ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, seperti kondisi saat ini ya. Iya Pak. Kalau boleh saya bertanya nih, mohon maaf nih Bu ya, Iya kalau Pak. kalau ini mungkin Ibu pernah mencari tahu nggak anak-anak itu nilainya turun saat ini itu sebenarnya kenapa gitu Bu? Ya, saya pernah tanya Pak beberapa anak saya yang saya lihat nilainya dari semester 1 itu sudah semester 2 turun. Saya pernah tanya Pak, jawaban mereka karena katanya kurang waktu untuk belajar, terus mereka eh, capek, lelah sehingga mereka tidak belajar gitu Pak Tia. Terus mereka bilang juga susah-susah soalnya, nggak tahu artinya, mem. Jadi saya bingung jawabnya. Itu banyak banyak sih Pak alasan mereka kenapa mereka bisa nilainya turun itu mereka memang menyebutkan beberapa alasan Pak.
Memang agak kompleks ya Iya. permasalahan dari kondisi anak-anak itu. Lalu kalau menurut ibu, mungkin ibu punya punya pendapat lain dari eh, ada konsep mengajar yang mungkin kurang jelas atau bagaimana menurut ibu? Ada hal yang perlu diperbaiki nggak dari ibu sendiri? Saya sih menyadari ya Pak, mungkin ada beberapa kekurangan saya dalam memberikan dalam pembelajaran saya selama ini. Mungkin ada penurunan atau mungkin kadang-kadang saya berpikir juga saya mungkin kurang kreatif kali ya. Kok anak-anak saya jadi menurun. Nah, saya menyadari itu Pak. Hmm, mungkin ada konsep lain Bu, ya artinya sebenarnya saya sudah tahu juga lah kondisi mengajar ibu seperti apa. Atau ibu punya konsep lain gitu atau cara lain yang lebih up to date bahasa anak sekarang mah, lebih terkinian sesuai dengan kebutuhan dan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak Bu gitu. Mungkin ada lain Bu. Ada Pak Tia sebenarnya Pak Tia. Saya sebenarnya kan sudah belajar nih Pak yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Terus di situ saya menyadari oh ternyata apa saya selama ini kurang ya melaksanakan diferensiasi itu di kelas saya. Saya menyamaratakan semua kemampuan mereka, bakat mereka, minat mereka sama profil mereka saya sama ratakan. Dan dalam treatmentnya juga saya ratain tugas mereka tuh sama semua, aktivitas mereka sama. Mungkin itu juga Pak Tia yang membuat mereka eh, nilainya itu menurun karena saya memberikan pembelajaran yang mungkin tidak sesuai dengan uh, bakat dan minat mereka sehingga mereka tidak bisa paham sampai ke sana. Ya itu saya merasakan memang saya mungkin kurang berdiferensiasi ya Pak Tia. Dan juga saya mungkin anak-anak bosan selama ini. Saya kurang memberikan penyegaran seperti ice breaking, mindfulness itu saya mungkin masih kurang Pak Tia, itu saya menyadari itu. Ya, mudah-mudahan dengan konsep pembelajaran yang tadi ibu sampaikan, pembelajaran yang berdiferensiasi ya sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu akan membuat anak-anak termotivasi kan gitu, Iya Pak. termotivasi tentunya eh, akan berpengaruh pada nilai eh, bahasa Inggris di pelajaran ibu ya. Iya Pak. Nah, kalau saya boleh bertanya Bu, eh, jika berdasarkan eh, rating, nah di posisi 1 sampai 10 nih, keyakinan ibu atas keberhasilan rencana ibu membuat pola pembelajaran yang kekinian itu ada di posisi berapa ya Bu? Hmm, posisi mungkin ini 7 ke 8 ya Pak. Oke, Iya. 78. Saya pikir progres yang cukup cukup baik ya Bu. Mudah-mudahan bisa dilalui dengan baik. Tentunya membutuhkan ya, kerja keras nih dari Bu Lihana juga kan gitu. Artinya untuk merubah nilai anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Nah, saya izin tanya Bu, selanjutnya ada nggak rencana lain yang Bu Lihana akan lakukan? Lalu eh, langkah-langkahnya seperti apa sih gitu dalam dalam rencana yang untuk mengangkat gitu atau memotivasi anak-anak untuk semangat belajarnya Bu. Ya, saya sih rencananya akan membawa masa ini ke MGMP sekolah Pak. Di situ saya mau cerita atau mau meminta teman-teman untuk kita sama-sama membuat RPP yang berdiferensiasi yang bisa kita pakai untuk meningkatkan karakter dan prestasi anak-anak. Jadi saya mau rencana saya pengen berkumpul dengan sesama guru bahasa Inggris di sekolah saya untuk membahas masalah ini atau untuk membuat bahan ajar, yang modul ajar atau perangkat atau media model pembelajaran yang kira-kira bisa saya pakai untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, Pak. Itu Pak rencana saya. Oh, luar biasa ya rencananya. Mungkin
dalam menerapkan rencana tersebut, Bu, Ibu kira-kira nih eh, membutuhkan siapa apa pihak-pihak mana saja gitu loh, Bu, atau siapa aja nih yang terlibat dari rencana yang Ibu akan laksanakan? Ya. Yang pertama saya tentu akan melibatkan sesama guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya akan melibatkan mereka sekaligus sekali mencari solusi dan bagaimana treatment atau metode yang akan kita pakai untuk menghadapi masalah seperti itu. Saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelas jika memang anak itu sudah fatal. Saya ingin berkomunikasi dengan orang tua mereka. Jadi saya ingin wali kelas sebagai mediator antara saya dengan orang tua sehingga anak-anak ini tidak terlena dengan kesibukan mereka, tidak terlena dengan aktivitas mereka di luar sehingga melupakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya di sekolah. Itu, Pak. Iya, berarti ada banyak pihak ya, Bu, yang akan dilibatkan dalam proses perencanaan Ibu kan gitu. Iya, Nah, Pak. Ibu Rihana mohon izin dalam pembuatan rencana itu kan tentunya harus dibatasi waktu ya, Bu, Iya, Pak. sehingga sebenarnya juga bisa kita langsung peroleh. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Bu Rihana untuk merealisasikan rencana yang tadi Ibu sebutkan itu, Ibu butuh target berapa lama gitu Bu, untuk bisa ada progres yang baik? Untuk target jangka panjang saya mungkin pengen dalam waktu 1 semester 6 bulan. Yang menengah itu saya mungkin targetnya di mid semester ya, Pak. Dan jangka pendek saya mau ada perubahan itu di pekan ulangan harian. Jadi saya mau bikin bertahap nih Pak, lihat progresnya di pekan ulangan harian seperti apa, nanti di mid seperti apa, dan akhirnya nanti di semester itu seperti apa Pak. Itu Pak target saya Pak. Uh, Lalu Bu Rihana rencana mulai kapan Bu akan melaksanakan program tersebut? Secepatnya Pak, saya rencana besok karena besok ada jadwal waktunya MGMP sekolah hari Kamis. Di situ saya akan pakai untuk berdiskusi dengan guru sesama mapel bahasa Inggris dan segera akan membuat RPP yang berdiferensiasi dan secepatnya saya akan melaksanakan rencana saya atau pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya Pak. Mungkin hari Senin Pak sudah saya mulai Pak. Oh, siap Bu. Bu Rihana Ya Pak, dalam menerapkan menerapkan rencana yang Ibu akan laksanakan tentunya kan butuh komitmen ya Bu, biar rencana itu bisa berjalan sesuai waktu dan apa yang ditentukan oleh Ibu gitu loh. Nah, saya ingin tahu ya Bu, komitmen apa aja sih yang Ibu akan lakukan terhadap rencana tersebut? ya, komitmen saya Pak, saya berusaha untuk fokus Pak, fokus kepada tugas dan fungsi saya sebagai guru bahwa saya harus membimbing, mengajar, membimbing mereka masing-masing anak sehingga mereka masing-masing mencapai tujuan pendidikan yang mereka harapkan. Saya juga akan berkomitmen memberikan waktu luang saya jika anak-anak memang butuh untuk belajar tambahan, mereka butuh untuk berdiskusi di luar jam pelajaran. Nah, saya akan berkomitmen untuk memberikan waktu saya kepada mereka. Dan juga saya berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya, Pak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan komitmen yang Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu akan berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih, Pak Tia. Terus dari rencana yang Ibu buat itu, mungkin Ibu butuh butuh ada bantuan dari pihak-pihak lain lagi Bu yang bisa mensupport program atau rencana yang Ibu tadi sampaikan, mungkin ada Bu? Iya, baik Pak Tia. Selain dari bekerja sama dengan wali kelas, terus orang tua atau guru sama mapel, saya juga pasti butuh dukungan dari sekolah ya Pak, khususnya kepala sekolah. Karena mungkin pasti tadi saya sudah berkomitmen untuk memberikan waktu luang saya kepada anak-anak di luar jam pelajaran.
mungkin ketika anak-anak pulang sekolah tidak langsung pulang, jadi kepala sekolah mendukung gitu, tidak udahlah pulang-pulang misalnya gitu kan Pak, udah belajar di rumah aja nggak usah di sekolah. Udah waktunya pulang. Nah saya butuh dukungan dari kepala sekolah atau stakeholder sekolah untuk mendukung rencana saya itu Pak, begitu Pak Tia. Baik, eh, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Lihana untuk meningkatkan nilai anak-anak khususnya di pelajaran bahasa Inggris ya Ya, Pak. akan segera terselesaikan. Nah, dari tadi kita berdiskusi, berbincang-bincang, boleh nggak saya tahu perasaan Ibu seperti apa nih saat ini gitu, Perasaan setelah saya setelah kita berdiskusi gitu. perasaan saya pasti senang lah ketemu Pak Tia, terus bisa curhat dan saya ada rasa plong, oh ternyata eh, saya eh, Pak Tia mengarahkan saya untuk saya bisa melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan, yang bisa mendukung saya. Ternyata saya mendapatkan solusi nih sekarang dari pembicaraan kita ini Pak. Saya senang banget Pak. Jadi saya nggak galau lagi, saya nggak aduh gimana ya. Tadi saya masih mikir aduh gimana caranya ya, aduh saya pusing nih anak-anakku begini nilainya. Sekarang saya udah ya ternyata ada jalan kok, ada jalan keluar nih, ada solusi nih. Bisa kok anak-anak ini, pasti anak-anak bisa berubah kok. Saya sekarang yakin Pak. Terima kasih Pak Tia. Iya, ya saya sih hanya sebenarnya solusi itu bukan datangnya dari saya Bu, Ibu sendirilah, Ibu Iya. guru yang luar biasa Tapi kok kalau Ibu ya. Pak Tia nggak ngarahin, saya nggak bisa juga mendapatkan solusi itu Pak. Bapak yang mengarahkan saya, oh iya ya ternyata bisa loh ada solusinya. Ya, Terima memang kasih. hidup tuh butuh butuh bicara Bu. Kunci dari masalah kita itu kan sebenarnya adalah komunikasi kan gitu. Iya Pak, betul Pak. Ada masalah berhenti di diri kita, maka tertutup untuk solusinya ya Bu. Ya Pak. Alhamdulillah deh kalau kondisinya seperti itu, Ibu sudah menyadari permasalahan Ibu sendiri seperti apa, lalu Ibu sudah menyampaikan solusi-solusi apa saja yang akan Ibu laksanakan, lalu dengan program yang sudah Ibu rencanakan, berkolaborasi dengan beberapa teman, juga mendapat dukungan dari pimpinan. Saya pikir itu satu langkah yang realistis ya, dan mudah-mudahan bisa berjalan, dan intinya adalah semua demi kebaikan murid-murid Ibu kan gitu. Iya Pak Tia. Kalau seperti itu, mungkin Ibu ada hal lain lagi Bu yang ini ingin Ibu tanyakan terkait masalah Ibu atau masalah yang lain. Mumpung sebentar lagi saya sekitar 10 menitan lah sudah mau briefing dengan Bu Kepala Sekolah nih Bu. Gimana Bu? Nah, saya rasa cukup Pak Tia. Saya hari ini sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya juga sudah mulai tenang dan saya bisa berpikir ke depannya saya mau ngapain tuh saya sekarang sudah dapatkan. Siap. Oke. Ya. Ibu Liana tetap sehat, Amin. tetap semangat, jangan lupa Amin. berjuang untuk anak-anak. Ya. Sukses ya buat rencananya. Terima kasih ya Pak Tia. Terima kasih atas waktunya. Sudah mendengarkan Iya, saya curhat. Sehat-sehat selalu Pak Tia. Sukses selalu juga. terima kasih Bu Lihana. Ya. Bye bye. Bye. Terima Assalamualaikum. kasih.